A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang banyak memberikan karunia kepada kita. Salah satunya yang terbesar adalah nikmat agama Islam. Sholawat dan salam marilah selalu kita panjatkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat, yaitu temanya tanda diterimanya ibadah Ramadan kita. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, sebenarnya seperti yang disampaikan salah satu ulama yang merupakan ahli tahfiz, penghafal Al-Quran, ahli fikih, ahli hadis, mengatakan bahwa ibadah kita itu tidak akan pernah tidak diterima Allah. Semuanya pasti diterima. Jadi tidak perlu sebagai umat Islam kita menjalankan sholat kok takut tidak terima, pasti diterima. Ibadah apapun selama itu merupakan kebaikan pasti diterima. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu, karena keraguan itu memang dari syaitan. Jadi kita harus percaya, karena memang Allah itu menerima semua ibadah kita. Selanjutnya, jika kita akan melihat di mana toh Allah itu menguatkan hal tersebut, itu kita bisa melihat pada surat Al-Jalalah ayat 7 dan 8, bahwa Allah itu akan menerima ibadah kita sekecil apapun, dan Allah pun akan membalas kesalahan-kesalahan kita sekecil apapun. Nah, jadi janganlah pernah ragu, karena keraguan itu dari setan. Bahkan diungkapkan bahwa kita berbuat baik itu pun itu akan selalu oleh setan itu dibuat agar kita tidak ikhlas. Seperti umpamanya nanti anak-anak menjadi orang besar yang bisa membantu orang lain, mungkin jadi pengusaha, menjadi presiden, atau jadi petani yang kaya raya, jadi menteri, jadi dokter, jadi apapun, tapi anak-anak ditakdirkan menjadi orang kaya, lalu anak-anak menolong anak yatim atau orang miskin. Maka pada saat mereka yang anak-anak tolong, anak yatim itu telah menjadi seorang yang besar, yang melebihi Anda. Dia lupa akan jasa-jasa Anda. Maka dalam diri Anda itu akan oleh setan diciptakan Anda itu merasa marah. Kenapa dia tidak menghormati saya, tidak membalas saya? Kenapa? Karena memang setan itu inginnya agar apa yang kita perbuat itu kita sesali. Nah, makanya sebagai umat Islam, apa yang telah kita lakukan ikhlaskan, karena memang kita hidup itu, seandainya kita kaya pun bukan milik kita. Apapun yang kita punya itu adalah milik Allah. Maka janganlah kita itu sampai mencintai dunia ini seolah-olah itu milik kita, padahal itu cuma titipan. Seandainya kita kaya, ya itu bukan milik kita. Seandainya pun kita ditakdirkan menjadi orang miskin, itu pun
pasti Allah akan mencukupi kita. Dengan kemiskinan itu tidak mungkin Allah menelantarkan itu, tidak. Bahkan itu tidak hanya untuk umat Islam, siapapun yang mau berusaha hidup pasti akan dicukupkan, apalagi umat Islam. Selanjutnya, kalau anak-anak melihat, kalau kita melihat bahwa apa tuh agama yang benar, kita bisa melihat pada surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Maka orang Islam itu pasti masuk surga, pasti. Karena memang agama yang benar dan diridhoi Allah. Selanjutnya di dalam surat Al-Imran 85 pun dilanjutkan oleh Allah. Allah itu hanya menerima agama Islam, hanya menerima orang-orang Islam. Maksudnya ya ibadahnya dan semua yang dilakukan umat Islam itu akan diterima. Dan dia berfirman bahwa orang-orang yang tidak beragama Islam itu rugi. Nah, lalu kenapa kok bisa ada agama lain dan orang kok tidak beragama? Perlu kita ketahui bahwa Abu Jahal, Abu Lahab di masa Rasulullah itu juga tahu bahwa agama Islam itu benar, tetapi karena kesombongannya yang tidak bisa menerima, maka dia tidak mau menjadi beragama Islam. Dan juga orang Yahudi sama, mereka itu tahu agama Islam itu agama yang benar, tetapi tidak mau. Nah, itu bukan karena tidak diberitahu, tetapi karena memang kesombongan hatinya. Dan pernah diceritakan pula bahwa orang Islam itu kan semuanya perbuatannya baik, apapun itu. Kalau dia miskin, kalau dia sakit, itu akan menguburkan. Kalau dia sedih sebenarnya tidak boleh. Seorang Islam itu sebenarnya kalau bisa janganlah sedih, karena kita itu pasti masuk surga dan pasti pilihan Allah. Jadi jangan sedih dengan keadaan kita. Dan pernah suatu saat itu iblis itu kan dari surga lalu diturunkan, jadi tidak bisa ke surga lagi, dan memang dia penghuni neraka kekal. Nah, itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam, itu iblis atau setan itu pernah bersedih hati dan merasa iri dengan orang-orang muslim. Nah, dia itu seperti ini, dia berkata kepada Musa, "Ya Musa, Nabi Allah, kenapa seorang Islam itu kok kalau enak sekali ya orang Islam itu, kalau dia dosanya sebesar apapun Allah akan mengampuninya." Dan memang itu, orang Islam itu sebesar apapun kalau dia mohon ampun pasti akan diampuni. Jadi itu sangat, setan atau iblis itu lalu berarti saya ini kalau mohon ampun pasti akan diampuni. Mungkin seperti itu dalam hati atau dalam pikiran iblis atau setan. Maka iblis itu dengan meminta tolong kepada Nabi Allah Musa, "Hei Musa, tolong sampaikan, aku ini mau minta maaf, aku mau tobat supaya aku itu bisa masuk surga. Apakah bisa?" Lalu Nabi Musa pun menghadap Allah, "Ya Allah, ini hambamu, engkau ini Maha Rahman Rahim, yang Maha mengampuni. Hambamu iblis atau setan ini mohon ampun kepadamu, dia taubat." "Oh gampang, pasti aku akan mengampuninya. Cuma satu saja syaratnya, suruhlah si iblis setan itu bersujud di kuburan atau di tempat Adam dikuburkan itu. Silahkan dia bersujud di situ." Nah, lalu Nabi Musa pun kembali kepada setan iblis. Karena kan Nabi Musa itu kalau dibilang Nabi urutannya kan 22 dari bawah ya. Nabi Musa, Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad 23. Nah, itu kan jauh sekali dari Nabi Adam. Nah, itu lalu
kembali dan dia menyatakan kepada Nabi kepada setan. Jadi setan, Allah akan mengampunimu dan akan memasukkan kamu kembali ke surganya. Akan mengampuni kan berarti memasukkan kembali ke surga dan menjadi hambanya. Tetapi ada satu syarat, silahkan bersujud. Dan saat itu juga setan tidak mau, iblis. Adam saja masih hidup, aku nggak mau apalagi sekarang. Aku tidak mau, maka kembali setan menjadi orang yang menjadi zat yang tidak mau menurut, maka sombong, tidak mau menurut. Nah, jadinya memang seperti itu. Jadi setan itu sebenarnya diberi kesempatan tetapi tidak mau. Jadi lalu seandainya anak-anak melihat bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar segala ucapannya kebenarannya. Kalau anak-anak mendengar atau silahkan membaca, Nabi Muhammad itu dilahirkan 569 atau 570 Masehi dan wafat 632 Masehi. Kemudian Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis atau perbuatan yang dilakukan Rasulullah itu hidup 200 tahun setelah Rasulullah, atau sekitar tahun 831 sampai 1893 Masehi. Nah, itu meriwayatkan apa yang telah dilakukan Rasulullah. Salah satunya, Rasulullah pernah bersabda bahwa Konstantinopel, sesungguhnya Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh umat Islam, dan sebaik-baik pemimpin dan pemimpinnya adalah sebaik-baiknya dan pasukannya adalah sebaik-baiknya. Dan itu terbukti pada tahun 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih, yang anak-anak bisa baca, kalau bisa dilihat dalam sejarah silakan, atau Mehmed II, itu menaklukkan Konstantinopel atau sekarang namanya Turki, negara Turki. Nah, itu dulu waktu Konstantinopel itu di bawah kekuasaan Romawi yang beragama Kristen atau Katolik. Nah, itu bisa ditundukkan. Itu buktinya bahwa salah satu bukti Rasulullah itu tidak ada ucapannya yang bohong dan terbukti. Padahal kalau kita lihat itu Rasulullah tahun 632 itu wafat, dan itu baru diriwayatkan oleh Bukhari tahun 800-an, dan tahun 800 tahun kemudian baru terwujud. Maka oleh karena itu Rasulullah itu memang panutan kita, dan beliau itu akan memperjuangkan umat Islam. Seandainya memang sejelek-jeleknya umat Islam itu nanti akan diperjuangkan Allah untuk masuk surga. Dan umat Islam ketika pada di maksar nanti akan bercahaya di kepalanya, atau di kepalanya itu ada tanda cahaya, tergantung amalnya. Kalau yang amalnya kecil ya nanti cahayanya kecil, dan itu tanda seorang muslim itu. Nah, Rasulullah juga bersabda, mitahul jannah, itu la ilaha illallah, dan itu hanya umat Islam. Perhatikan ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Dan kalau anak-anak Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah berkaitan, semuanya mengajarkan Islam, itu sebuah rantai. Jadi berbahagialah sebagai umat Islam, dan kita pasti akan masuk surga. Itu janji Allah, dan kita telah memegang kuncinya. Jadi hidup itu jalanilah, bahagialah seperti apapun, karena kita adalah umat yang terbaik. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.